sahabat otomotif, untuk siswa-siswa teknik otomotif SMK 1 Baulah. Hari ini kita akan mencoba untuk menggunakan alat ukur silinder bor Gauss. Jadi silinder bor Gauss ini akan kita gunakan untuk mengukur engine Cummins tipe 6D102. Mesinnya ada di sana. Mengukur blok silinder ini dan memastikan spesifikasi yang sesuai dengan spesifikasi, tentunya kita harus memiliki manual book atau buku pedoman tentang ukuran-ukuran yang sudah ditetapkan oleh pabrikan yang memproduksi mesin ini. Khusus untuk manual book tipe engine ini kita sudah siapkan dan saya sudah download di internet, dan sebentar lagi kita akan mengukur sesuai dengan standar dari ukuran-ukuran yang ada di engine ini. Nah, ukuran dari engine ini kita akan buka di manual booknya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah melihat di buku manual nilai standar. Jadi ini adalah nilai standar 102 mikron atau milimeter. Kemudian maksimalnya itu atau batas toleransinya itu 102,116 mikron. Nah, untuk menentukan apakah engine ini masih masuk kategori standar, kita akan ke silindernya untuk mengukur kondisi yang ada sekarang. Kita mengukur dengan menggunakan jangka sorong atau sigmat. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengukur diameter dalam dengan menggunakan sigmat. Ini hanya panduan kita atau dasar pengukuran dengan menggunakan dial indikator. Kemudian kita akan mengunci jangka sorong ini, kemudian kita tarik. Nah, kita lanjut ke dial indikator. Karena kita sudah mendapatkan ukuran dari silinder yang akan kita kerjakan. Olehnya itu inilah yang akan menjadi panduan kita dalam menggunakan silinder atau pengukur dial bor Gauss ini. Jadi sesuai dengan buku panduan itu di 100 atau di 12 mm atau 120 mm. Nah, dalam menggunakan ini kita menggunakan dial bor Gauss itu ukuran 50 sampai 160 dikali tingkat ketelitian 0,01. Nah, caranya bagaimana? Kita harus menentukan dulu penyambung dial ini yang kurang lebih bisa mendapatkan 120. Nah, caranya seperti ini. Ini untuk sementara kita ukur sementara seperti ini. Kemudian kita ambil salah satu dari penyambung ini. Coba kita menggunakan 105. Nah, kalau 105 berarti dia lebih. Ya, ini lebih. Berarti kita akan coba menggunakan yang 100. Ini saya lihat kurang ya. Tetapi kekurangan ini akan dibantu dengan namanya o-ring. Jadi di sini dial indikator ini dalam satu set ini disiapkan o-ring untuk menambah ukuran milimeter apabila ditemukan atau tidak cukup atau kurang dari ukuran ini. Coba kita masukkan, kita coba dulu ini apa dia cukup. Ternyata dia kurang. Coba lihat, kurang ya, kurang dari 12 mm atau 120 mikron. Dan itu kita harus menambah o-ring ini. Cara menambahkannya itu memasukkan dari sini, kemudian masuk di sini. Ini ada penguncinya ini kita masukkan, keraskan. Kemudian kita coba. Nah, ternyata sudah bisa masuk dan tidak usah khawatir karena di sini ada ukuran di sini dia akan main seperti ini.
Oke, seharusnya kita menggunakan mikro, tetapi hari ini kita tidak memiliki mikrometer atau pengukur mikro, karena pengukur mikro ini harus menggunakan pengukur mikro 125. Tapi kita tidak memiliki alat itu, tetapi paling tidak kita sudah tahu dasar-dasar pengukuran dengan menggunakan dial indikator. Nah, untuk memasukkan jarum pengukur ini, yang pertama itu dari atas seperti ini. Di sini kalau dia goyang dia akan sensitif sekali. Nah, kalau dimasukkan seperti ini, kita longgarkan dulu. Dia masuk. Nah, cara memasuknya ini ada jarum kecil di sini. Jarum kecil ini tidak boleh melebihi dari 3. Maka sebaiknya jangan di 0. Ini di 0 ya. Jangan sampai ini tidak bersentuhan di dalam. Olehnya itu kita coba tekan sampai di 1. Kita paskan di 1, kemudian kita kancing. Ini pengancingannya. Kita keraskan. Nah, sekarang kita sudah men-set, kita sudah mengkalibrasi ini, dial indikator ini. Sisa menempatkan ukuran yang seharusnya menggunakan dial indikator, tetapi hari ini kita tidak menggunakan alat itu. Kita coba menggunakan alat Sigma ini di angka 12. Sebenarnya ini kalau kita ingin mengukur ketelitiannya itu harus menggunakan mikro. Tetapi karena nilai dari silinder engine ini itu pas di 102. Kalau seandainya ada koma mikronnya, maka ini tidak bisa digunakan karena alatnya terbatas dan kita hanya memiliki ini, dan saya lihat juga pas di 102 mm. Olehnya itu kita geser saja. Kita terpaksa menggunakan dial indikator ini dengan posisi di 12. Ini tepat 12. Kalau seandainya ada koma milimikro, maka jangka sorong ini tidak bisa digunakan untuk menjadi acuan dari mikro dial indikator ini. Nah, dial bors indikator ini kita pasangkan, kemudian kita masukkan seperti ini. Nah, sebentar kalau tertekan ini dia akan bergerak jarumnya seperti ini ya. Ya, jadi kita masukkan ini, tekan. Ini harusnya dibalik ya kalau menggunakan mikro. Ini dia berbentuk seperti ini, kemudian sangat lebih teliti lagi. Tapi tidak apa-apa, kita gunakan saja alat ini. Walaupun tingkat ketelitiannya hanya 0,1. Kalau tingkat ketelitian mikro itu 0,001. Karena saya menggunakan jangka sorong, otomatis saya harus menggunakan 2 tangan. Saya tidak cukup, harus lebih 2 dari 2 tangan. Nah, sekarang ini posisi pas. Jarum yang ada di ini harus di posisi 0. Gerakan di 0. Ya. Supaya jangan salah, saya tahan di sini. Ya. Posisikan di 0. Oke. Sekarang dia di 0, berarti ini ukurannya 12 atau 120 mm. Berdasarkan ukuran dari jangka sorong ini. Kalau kita menggunakan mikrometer, ketelitiannya saya kira sama karena pas di angka 12. Nah, setelah kita mengkalibrasinya, kita kembali ke. Jadi tadi sudah dipaskan di jangka sorong di 120. Nah, sekarang kita memastikan berapa nilai atau ukuran yang ada di blok silinder ini. Kita masukkan caranya seperti ini. Kalau dia di 12, coba di sini. Ini. Nah, kita dapatkan ukuran yang sekarang ini. Jadi kita goyangkan seperti ini. Ini kalau dia pas itu harus di 0 seperti ini, dan ini harus lurus.
X dan Y. Ini adalah kita ibaratkan X ini seperti ini, kemudian Y 2 kali mengukur seperti ini. Ini untuk diameter atas. Nah sekarang kita coba lihat. Sekarang berarti posisi boring atau liner atau silinder ini itu di angka 0. Kalau saya gerakan seperti ini, antara 0 ini dengan -3 dengan +3, berarti saya nyatakan bahwa boring ini masih masuk kategori standar. Kalau seandainya dia minus, maka saya akan melihat lagi di buku panduan berapa angka limit atau maksimal penggunaan boring ini. Dan setelah saya mengukur boring ini masih masuk kategori standar seperti ini. Nah ini juga masih standar. Ini juga masih standar, masih layak digunakan walaupun sudah sedikit aus, tapi dia masih kategori masuk dalam limit. Ini juga seperti ini, saya goyang-goyangkan, ya masih masuk dalam limit. Ini juga masih limit, Nah kenapa pengukuran ini terbatas? Seharusnya 3 kali pengukuran, karena ini kita sudah mau perakitan, dan saya sudah pastikan bahwa mesin ini tidak terjadi keovalan. Nanti di video berikutnya nanti kita akan mengukur keovalan dengan menggunakan bor Gauss. Untuk video ini cukup dengan mengukur nilai standar yang ada di puring ini atau di liner ini.